Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Di dalam bahasa Toba dikatakan, Jalaradoti pangoloyon tu Jehovah de batang, asamar parange ho diak kadalanna, laho mangaradoti akapatikna, akatonana, aka uhumna, dohot aka panidangyonna, hombar tunatar surat di bagasan patik nisi Musa. Na marbisu asa marbisu ko di sude si bahenomu dohot di sude nati nembak ni roham disi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini mengajarkan pentingnya hidup dalam ketaatan penuh pada perintah dan ketetapan Tuhan untuk mencapai keberhasilan sejati dan hikmat dalam hidup. Ayat ini merupakan nasihat terakhir dari Raja Daud kepada Salomo untuk setia menaati hukum dan perintah Tuhan, termasuk ketetapan Musa sebagai kunci keberhasilan dalam memerintah dan hidup, yang menjamin kesuksesan dan pemenuhan janji Tuhan atas keturunan Daud. Daud menasihati Salomo untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan memelihara ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Hal ini bukan sekedar ketaatan hukum, tetapi tentang menjaga hubungan yang akrab dan setia kepada Tuhan Allahnya. Ketaatan ini adalah syarat agar Salomo berhasil dalam segala hal yang ia lakukan dan ia tuju, agar janji Tuhan tentang keturunan Daud tergenapi. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi renungan bagi kita melalui nats firman Tuhan hari ini adalah hidup benar di mata Tuhan, berhikmat, dan setia pada firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan, dan mengajak kita bahwa pentingnya mewariskan iman, menjaga integritas, dan menyadari bahwa ketaatan membawa berkat dan hikmat, bukan hanya sekedar sukses duniawi. Bagi pemimpin, ini berarti memerintah dengan kebenaran dan keadilan sesuai hukum Musa atau firman Tuhan, yang merupakan prinsip terbaik dan suatu kebijakan. Bagi semua orang percaya, ini berarti mengasihi dan merenungkan firman Tuhan, taat pada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, bukan hidup sembarangan atau mengikuti keinginan daging,
tetapi menjauhi ketidaksetiaan. Ketaatan akan menghasilkan berkat. Keberhasilan yang dijanjikan bukan sekedar kekayaan, tetapi kesuksesan dalam segala tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah berkat sejati. Tuhan memberkati dan memberi kita kekuatan melalui Roh Kudus yang bekerja memenuhi hati dan pikiran kita menghayati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mohon tolonglah untuk hidup menurut jalan yang Engkau tunjukkan dan mengikuti segala ketetapan-Mu, perintah-Mu, dan peraturan-Mu seperti yang tertulis dalam Taurat Musa. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami bisa hidup seturut kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk hidup hanya dengan iman, percaya sepenuhnya pada firman-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini masih mengalami musibah, banjir, tanah longsor. Kiranya kekuatan-Mu yang menguatkan mereka, yang kehilangan harta dan tempat tinggal. Berikan mereka ketabahan agar tetap teguh imannya di tengah badai. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau Tuhan yang campur tangan dengan setiap rencana dan pekerjaan kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami, ya Tuhan, dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.